selanjutnya yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh Ibu Septi Kusuma. Kepada Ibu Septi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Bapak Haji Sarono, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Tanjung Bajau. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih karena saya diberi kesempatan untuk mensosialisasikan ilmu yang saya dapat dari kegiatan program guru penggerak. Terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja saya mulai. Hari ini saya akan mensosialisasikan tentang budaya positif. Apa yang dimaksud dengan budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid. Tujuannya agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Dalam budaya inti ini ada beberapa konsep yang dipelajari. Yang pertama, disiplin positif, nilai kebajikan universal. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Kemudian posisi kontrol, keyakinan kelas, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Sebelum kita masuk ke dalam inti dari budaya positif tersebut, ada beberapa perubahan paradigma. Bisa Bapak Ibu praktekkan atau tidak, bayangkan saja. Kita bisa berpasangan ya, si A dengan si B. Si A punya sebuah kertas selembar, tulislah salah satu yang ibu bapak anggap penting atau berharga. Kemudian masukkan kertas tersebut di kepala, digenggam yang erat. Teman yang satunya berusaha untuk memintanya, boleh dengan merayu, memaksa, dan sebagainya. Kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Bagi yang pegang kertas dulu, kira-kira apa yang terjadi? Mempertahankannya. Terus bagi yang ingin mendapatkan kertas tersebut, kira-kira apa? Memperjuangkannya supaya dapat. Kira-kira di akhir ceritanya itu bagaimana? Dapat apa tidak? Bisa dapat dan bisa tidak. Bisa berkelahi. Banyak cara ya, bisa dapat, bisa tidak, bisa berkelahi. Mengapa bisa seperti itu? Kalau yang mempertahankan yang tidak bisa terjadi yang berulang. Karena dia punya prinsip, ini hal yang berharga ya, jadi tetap dipertahankan. Sedangkan yang satunya punya prinsip, gimana caranya saya harus dapat. Nah, sekarang dari kejadian tadi, sesungguhnya siapa yang memiliki kontrol? Menurut Bapak Ibu, Yang memegang kertas. apakah yang memegang kertas? Apakah yang berusaha merebutnya? Siapa kira-kira yang memiliki kontrol? Ya, betul sekali. Pada dasarnya setiap individu punya kontrol pribadi. Artinya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Setiap perilaku memiliki tujuan. Bisa tidak? Dan tadi Pak Jiko bilang bisa dapat, bisa enggak. Bagaimana bisa dapat? Jika adanya kesepakatan atau kolaborasi antar dua sepasang manusia itu tadi ya, bisa. Jadi hasil akhirnya mungkin ada Pak Tito merayu, Pinter merayu, akhirnya Pak Tatang kasih, akhirnya bisa dapat. Itu adanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan
baik. Jadi setiap manusia punya tujuan dan memiliki kontrol, itu intinya. Nah, ini ada beberapa industri kontrol yang selama ini dianggap benar. Pada kenyataannya belum tentu benar atau salah. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kira-kira betul nggak Bapak? Kalau dari kegiatan yang pertama tadi kita mengatakan hanya kita yang dapat mengontrol diri kita. Selama ini banyak guru-guru termasuk kita sendiri bahwa kita bisa mengontrol murid. Kira-kira betul nggak? Enggak ya. Kenapa murid bisa kita kontrol? Karena memang sudah ada kesepakatan. Pada dasarnya kita hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah akan menguatkan karakter. Betul nggak itu? Tidak ya. Kritik membuat rasa orang bersalah malah bisa membuat identitas gagal, bukan menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Tidak juga. Kenapa? Kita memberi penguatan positif bisa juga membuat anak tidak berkembang. Karena mungkin ada juga dia yang merasa saya sudah bisa, saya sudah pintar, akhirnya dia tidak berkembang menjadi lebih baik. Yang terakhir, ini mungkin yang sering kita lakukan. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, rata-rata sebetulnya itu hal yang salah. Nah, dari budaya positif itu yang kita pelajari hari ini, saya buat bagan lengkap kurang lebihnya nanti seperti ini dari awal sampai akhir. Disiplin positif, teori kontrol, Dr. William Bezer. Yang pertama tadi, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya ke makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai kebajikan atau nilai yang kita hargai. Yang kedua, semua manusia memiliki tujuan. Tujuan ada teori motivasi, ada 3. Yang pertama untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, yang ketiga untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan universal yang nantinya dibentuk menjadi sebuah keyakinan kelas. Kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi konsensus menciptakan pilihan baru. Ada 5 posisi kontrol yang sering kita lakukan di sekolah. Yang pertama menghukum, kedua membuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, kelima manajer. Jika sudah di posisi manajer, kita menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Ini hal itu ya, menurut saya ini bagi saya sendiri hal baru, tapi biasanya tanpa kita sadari kita sudah melaksanakan ini. Yang kemudian realitas kebutuhan kita berbeda. Ada 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa terima, kesenangan dan kebebasan. Disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah proses pembelajaran ya, pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berbeda sama sekali dengan hukuman, meskipun dalam penerapannya sering menggunakan teknik
hukuman. Praktik disiplin positif di sekolah. Yang pertama, kita membangun kegiatan belajar tentang tumbuh kembang anak. Yang kedua, memahami karakteristik dan kebutuhan anak. Yang ketiga, menyelenggarakan gotong royong atau kolaborasi dengan guru dan orang tua. Yang kemudian meningkatkan intensitas komunikasi. Dan yang terakhir, membangun hubungan yang lentur. Nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Intinya, nilai-nilai kebajikan adalah tujuan mulia yang dicapai setiap individu, bersifat universal. Kalau dalam kurikulum Merdeka ini kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Untuk kurikulum Merdeka ini yang kita harapkan peserta didik kita nilai kebajikannya yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar Kristus, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ada lagunya itu Bapak Ibu. Bentuk program kebajikan. Bagaimana kita cara memberi apresiasi terhadap murid kita? Yang pertama, beri dukungan khusus, kemudian beri pengakuan secara pribadi, yang kemudian beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Jadi jangan hanya kepada fokus satu anak yang menonjol kita ya. Karena setiap anak pada dasarnya sudah memiliki kelebihan masing-masing. Kemudian beri pengakuan tidak hanya sekali dua kali tapi konsisten. Konsisten artinya berkelanjutan ya. Kemudian kita setelah memberi pengakuan kita fokus pada prosesnya, bukan hasilnya. Senakal-nakalnya seorang anak pasti ada kelebihannya. Ya, kemudian contoh apresiasi. Rungkanya, kata-katanya misalnya kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi intinya dalam setiap kegiatan kita dengan murid, kita sebisa mungkin memberi apresiasi dalam bentuk, paling tidak dalam bentuk kata menghargai hasil murid. 5. Kebutuhan dasar manusia. Semua memiliki ini. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ini biasanya meliputi makan, minum, sandang, papan, dan sebagainya dan hidup bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa ingin diterima. Yang ketiga, kebebasan kebutuhan akan pilihan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Jika ada anak yang berbuat lebih, dalam arti tanda kutip kita biasa mengatakannya nakal, itu berarti ada salah satu kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi. Kita harus berusaha untuk mencari apa kebutuhan dasar dia yang belum terpenuhi dan kita harus bisa cari solusinya. Motivasi perilaku manusia, ini kita juga memiliki. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, ingin mendapat penghargaan atau imbalan. Yang ketiga, menghargai diri sendiri dengan nilai kebajikan yang diyakini. Yang pertama dan kedua itu merupakan motivasi eksternal atau ekstrinsik, sama saja motivasi dari luar. Yang ketiga itu baru motivasi
intrinsik, motivasi yang timbul dari dalam dirinya sendiri. Yang kita harapkan tujuan dari disiplin positif ini dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dari murid kita. Ini filosofi Ki Hajar Dewantara, ada kata merdeka. Seperti yang kita tahu sekarang, kurikulum merdeka itu banyak sekali memang diambilnya dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga dapat memerintahkan diri sendiri. Dihukum oleh penghargaan. Ini ilmu baru juga buat saya, dan saya juga masih memahami, belum begitu percaya akan ilmu ini. Menurut ilmu yang saya dapatkan di guru penggerak ini, dihukum oleh penghargaan, bahwasanya penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Artinya apa? Ketika kita memberi penghargaan, itu akan membawa dampak negatif bagi anak. Kalau yang saya dapatkan dari ilmu guru penggerak ini, kalau kegiatan di kelas kita mengadakan peringkat 1, 2, 3, terus kita kasih hadiah, itu suatu hal yang salah. Tapi saya juga masih mendalaminya, betul nggak sih seperti itu? Karena kita sudah terbiasa memberikan bentuk penghargaan seperti itu, karena yang kita untuk memotivasi. Tapi kalau menurut ilmu ini Al-Fikun, itu bisa jadi apa? Intinya dampaknya itu tadi ke murid, dengan kita memberikan yang namanya hadiah di dalam kelas seperti peringkat 1, 2, 3, itu yang ada anak memiliki motivasi eksternal yang tadi dia jadi belajar karena ingin mendapat hadiah, mendapat imbalan, mendapat penghargaan, bukan dari dalam dirinya sendiri, seperti itu. Jadi ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Itu penghargaan menghukum, mengurangi ketepatan, tidak efektif, bahkan merusak hubungan. Hubungan yang di sini dimaksud hubungan antar peserta didik. Mungkin kan ada penghargaan itu tadi ada rasa iri dan bagaimana, jadi bisa merusak hubungan. Tapi kalau untuk penghargaan di event-event seperti lomba itu diperbolehkan, dihukum oleh penghargaan. Masih menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, mengurangi motivasi intrinsik. Menurunkan kualitas berarti artinya setelah anak itu mendapat sudah biasa ranking 1 dapat hadiah, dia akhirnya merasa dia bisa tidak belajar lagi. Akhirnya dia menurunkan kualitas, mematikan kreativitas si anak tersebut, dan mengurangi motivasi intrinsik karena dia tujuannya untuk mendapat imbalan itu tadi atau penghargaan. Posisi konten menurut Dr. B.M. Gezer atau Gezer ada 5. Yang mana yang sering Bapak Ibu lakukan? Ada posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Penghukum. Apa kira-kira posisi penghukum itu baik Bapak Ibu? Tidak ya. Untuk lebih jelasnya Bapak Ibu bisa menyimak video berikut. Di sini dicontohkan sebuah anak yang terlambat sekolah dihadapi dengan menggunakan 5 posisi kontrol. Dan Bapak Ibu hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya.
Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat masa bersalah. 3. Posisi tenang. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ya, tadi ya gambaran jelas tentang 5 posisi kontrol. Dari gambaran tadi, mana yang biasa kita lakukan Bapak Ibu? Penghukum ya, padahal itu sangat salah. Ada 5 posisi kontrol itu tadi yang membuat identitas anak menjadi gagal. Itu posisi yang pertama dan kedua, penghukum dan pembuat rasa bersalah. Nanti kedepannya kita bisa mengurangi bahkan menghilangkan kebiasaan kita di posisi hukum yang sering ya, ketika ada anak simpel saja di dalam kelas, ada anak tidak mengerjakan PR, berdiri kami ke depan. Saya berbicara Bapak Ibu guru, saya sendiri seperti itu. Padahal ini salah. Posisi yang membuat identitas sukses anak itu ada 3. Yang posisi ketiga sampai kelima tadi ya, teman, pemantau, dan manajer. Tapi untuk teman dan pemantau ini, motivasi si anak masih motivasi ekstrinsik atau motivasi dari mungkin karena dia untuk menghindari hukuman, mungkin juga untuk mendapatkan penghargaan. Jadi posisi yang paling bagus itu sisi manajer Bapak Ibu. Semoga nanti kedepannya kita berusaha menerapkan sedikit demi sedikit di sisi manajer ini. Tadi sudah ada contoh penerapannya. Nah, kita lanjut ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati baik secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nanti di budaya positif ini Bapak Ibu kita diharapkan di setiap kelasnya membuat keyakinan kelas. Masih berlanjut yang tadi. Nah, ini ada beberapa tindakan Bapak Ibu mungkin yang biasa kita lakukan. Kira-kira tindakan ini masuk ke hukuman atau konsekuensi? Tindakan yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta push up karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan net di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Disuruh menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Hukuman. Kita lihat apakah jawabannya betul. Yang pertama betul hukuman, kedua hukuman, ketiga hukuman, keempat konsekuensi. Konsekuensi yang terakhir yang salah ya, konsekuensi. Kenapa disebut konsekuensi? Karena itu pelajaran PCUK. Kalau dia terlambat masuk, mungkin sudah ada kesepakatan. Di manakah perbedaan hukuman dan konsekuensi? Bisa dilihat Bapak Ibu,
Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Menyakitkan, kenapa menyakitkan? Biasanya hukuman si anak tidak tahu mau dihukum. Kemudian dampaknya anak jadi membenci kedisiplinan, karena itu tadi dia dihukum semau gurunya, tidak ada kesepakatan. Beda dengan konsekuensi, biasanya sudah ada kesepakatan. Contoh yang sudah kita lakukan, misalnya jika anak tidak berangkat sekolah tanpa izin, maka denda 5.000. Sudah ada ya di kelas kita, itu termasuk konsekuensi, bukan hukuman, karena sebelumnya sudah disepakati. Bedanya di situ antara hukuman dan konsekuensi. Dampaknya lagi, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi, anak berusaha mematuhi peraturan. Hukuman biasanya anak marah, rasa bersalah, dipermalukan, dia merasa tidak dihargai juga dia. Konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, tapi untuk sementara, karena dia sudah menyadari bahwa itu kesalahan dia, sudah ada peraturannya, dia yang melanggar, maka itu konsekuensinya. Apa itu restitusi? Ini hal baru, bagi saya juga hal baru. Tapi sebenarnya secara tidak langsung kita sudah menerapkannya walaupun tidak berurutan atau tidak lengkap. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, jadi seperti apa. Proses ini dilakukan pada posisi manajer tadi. Jelaskan posisi manajer tadi. 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Yang ketiga, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang keempat, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi ketika anak melakukan salah, kita tanya sebenarnya kebutuhan dasar apa yang belum dia penuhi. Kemudian mencari cara yang paling baik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Seperti tadi ketika anak ada terlambat, kita di posisi manajer itu kan tadi diterapkan segitiga restitusi, tidak menyalahkan ya, tapi ditanyakan kenapa kamu bisa terlambat. Bahkan di situ di awalnya dikatakan tidak mengapa, setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Untuk segitiga restitusi ada 3 tindakan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dia menstabilkan identitas, tujuannya membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah jadi positif terhadap dirinya. Di situ ada diamalkan guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah, lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kira-kira bisa nggak Bapak Ibu kita seperti ini? Ketika anak berbuat salah, kita tidak menyalahkan si anak, tapi harus menstabilkan identitasnya dulu.
kita harus berkata dengan nada yang lemah lembut, tidak boleh emosi. Misalnya ada anak berkelahi, jangan siapa yang duluan, siapa yang biasa kita lakukan seperti itu ya Bapak Ibu. Harusnya kita bisa menggunakan cara seperti ini. Kemudian setelah tadi menstabilkan identitas anak, kita validasi kebutuhan, mencari tahu apa kebutuhan anak yang tidak terpenuhi. Biasanya kata-katanya seperti ini Bapak Ibu. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Misalnya anak berkelahi, kita berkata seperti itu. Kira-kira bisa nggak ya Bapak Ibu? Bisa ya. Kamu masih punya alasan kenapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukannya dengan lebih baik lagi besok? Kemudian langkah ketiga, menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Nah, ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bisa dilihat Bapak Ibu, sepertinya sudah cukup jelas perbedaannya. Kalau hukuman itu tadi hampir sama ya seperti tadi. Jadi dari ketiga ini, untuk menciptakan disiplin positif itu baiknya menggunakan tahapan segitiga restitusi. Bisa kita pakai yang konsekuensi, nanti hasilnya identitas sukses juga, tapi motivasi yang diberi anak bisa motivasi masih ekstrinsik atau dari luar, karena dia mungkin tidak ingin mendapat hukuman atau sebaliknya ingin mendapat penghargaan. Ya, itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sekretari selaku komisi materi terkait mengontrol siswa. Sudah kita pahami dari materi-materi tersebut. Berarti intinya kita sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar di tahun ajaran baru, kita harus membuat peraturan kelas itu dulu ya. Nah, peraturan kelas itu apakah perlu kita tulis dan kita potong di kelas atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanggapi dulu ya. Ya benar sekali Pak Tatang, mungkin saya tadi kurang gamblang dalam masalah peraturan kelas. Baiknya bukan peraturan kelas, tapi bahasanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Yaitu intinya kita buat dulu peraturan di awal. Peraturan bukan kita yang buat, tapi kesepakatan antara murid dan guru. Jadi baiknya diajarkan, ya saya diajarkan di guru penggerak itu, tapi belum saya terapkan. Insya Allah setelah sosialisasi ini mau saya coba. Kita menawarkan kepada anak kira-kira kelas kita mau seperti apa. Satu saja atau dua, setiap anak mengeluarkan idenya, bisa menggunakan kertas stick notes itu ya. Kita dan anak suruh menempelkan semua di situ. Keyakinan atau peraturan, misalnya menghargai orang lain atau datang ke kantorku. Peraturan bisa jadi keyakinan.
tempelan, nanti setelah itu kita diskusikan dengan anak. Jadi nggak perlu banyak. Intinya ada berapa dari anak-anak itu kan ada misalnya menghargai orang lain. Nah, setelah itu kita bakukan Bapak Ibu. Baiknya dipajang di kelas cukup sampai 5 saja, jangan sampai banyak karena nanti akhirnya penerapannya susah. Kurang lebih seperti itu Pak. Ada yang mau menambahkan? Ya, sekarang Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi yang saya dengar mengenai hadiah ya Bu. Hadiah kalau yang selama ini kan kita lakukan itu sebagai motivasi ya, mendorong siswa agar siswa bersemangat. Nah setelah mendapat sosialisasi ini terus nanti kitanya mau gimana? Apa masih mau dikasih akan terima? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ilmu baru ya, buat saya juga baru. Ternyata baru diketahui penghargaan dampaknya. Oh, ada dampak buruknya selain berikan motivasi yang kita baik, ternyata ada dampak buruknya. Untuk kedepannya baiknya kita sepakati apakah mau dilanjutkan kebiasaan kita itu atau dialihkan ke yang lain. Dalam arti kalau alihkan yang lain, kalau untuk event-event itu boleh Bapak Ibu. Misalnya di sekolah kita mengadakan kegiatan lomba apa, itu boleh kalau di lomba. Tapi kalau untuk di dalam kelas itu disarankan tidak lagi dilakukan. Jadi, baiknya kesepakatan mau bagaimana nanti ke depannya. Itu jawaban saya. Ada lagi? Kalito? Sedikit dulu tadi menambahi pertanyaan Bu Siswati. Misal ada event-event atau lomba dari sekolah. Nah, kalau dia posisinya di dalam kelas, apakah bisa misalnya untuk lomba membaca? Karena kan hadiah tadi ya, nggak usah beri ya. Kita adakan dialihkan ke lomba cepat membaca, misalnya satu kelas itu. Yang satu itu yang mendapatkan hadiah. Apa maksudnya seperti itu atau bagaimana? Terima kasih. Kalau event di dalam kelas itu sama saja Pak, menurut saya. Karena lingkupnya di dalam kelas, kalau kita lakukan seperti itu, jadi anak berlomba-lomba, positifnya berlomba-lomba. Tapi itu tadi, kalau menurut teori ini, motivasi yang timbul bukan dari dalam dirinya. Jadi karena ingin mendapat penghargaan atau imbalan, itu intinya tidak diperbolehkan, kecuali kalau dalam lingkup besar seperti itu. Nah, saya coba menambah penjelasan terkait hadiah. Menurut tujuan kurikulum Merdeka yang saya tahu, tujuan kurikulum Merdeka itu untuk mengasah karakteristik siswa, kemampuan siswa pribadi. Jadi untuk hadiah itu kemampuan siswa itu berbeda-beda. Misal dalam segi olahraga, yang satu anak ahli dalam bulu tangkis, yang satu anak ahli dalam sepak bola. Jadi hadiah itu dikasihkan ke pos-posnya masing-masing, bidangnya masing-masing. Jadi tujuan kurikulum itu menumbuhkan kemampuan dia, menggali kemampuan dia untuk lebih positif. Menurut saya seperti itu. Iya, potensinya apa? Ya benar sekali itu pendapatnya Kak Tatang. Jadi intinya di kurikulum Merdeka itu sebisa mungkin semua anak itu punya kan, pada menurut filosofi dasar dewa Taras, yang anak itu punya kodrat masing-masing, punya kelebihan masing-masing. Jadi tujuannya setiap anak bagaimana caranya untuk ditumbuhkan kodrat si anak ini berkembang sesuai
kemampuannya ya. Jadi teori anak itu kertas kosong itu salah. Selembar kertas kosong kita yang menentukan itu salah. Kalau dulu pernah ada teori seperti itu ya Bapak Ibu. Anak kita yang menentukan salah, karena pada dasarnya anak dari lahir sudah punya kodrat masing-masing, dia punya kelebihan masing-masing. Kita tinggal mendorongnya. Ingaso, intuodo, imate mawatasa, betul handayani. Kurang lebih seperti itu Pak. Ada lagi? Cukup ya. Kalau cukup, terima kasih atas kesempatannya dan kesediaannya. Alhamdulillah, saya mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang rapi. Nah, sampingan. Yo, kalian yang perempuan. Di sini saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Ibu Septi Kusuma yang kemarin telah memberikan penyuluhan atau sosialisasi. Di situ banyak ilmu yang kita dapat, banyak hal-hal yang kita mengerti yang tadinya belum kita semua pahami, sekarang insya Allah sudah mengerti. Jadi di posisi kontrol kita di situ ada 5 yang Ibu Guru Septi sosialisasikan, diantaranya yaitu kemarin penghukum, membuat rasa bersalah. Di situ yang paling bagus di posisi 3 sampai 4. Di posisi 5 yang paling benar. Padahal menurut kita yang sering kita lakukan, menurut saya khususnya itu di posisi yang merasa bersalah, di situ sering diberikan, saya kira itu malah yang paling bagus, karena dengan di situ merasa bersalah, jadi murid kita itu dia membenahi dirinya lagi supaya tidak melakukan hal yang salah atau terlambat itu ya, tapi ternyata kurang benar. Terus penghargaan atau pemberian hadiah itu juga ternyata salah, padahal selama ini selalu kita berikan setiap kenaikan kelas atau semester 1 itu untuk hadiah. Nah di situ ternyata salah ya, jadi itu membuat murid berharap hadiah bukan dari hatinya, tetapi karena hanya ingin mendapatkan imbalan. Pokoknya terima kasih sekali atas penyuluhannya yang kita dapat. Insya Allah akan kami terapkan di anak didik kami atas pemberian ilmunya dari Bu Septi. Terima kasih sekali. Sekiranya ini, terima kasih.